Sebagaimana yang diduga, rumah Pak Jokowi di momentum Idul Fitri Lebaran diserbu tidak hanya masyarakat umum guys, bahkan para tokoh ya. Itu bermunculan kemudian hadir di rumahnya Pak Jokowi. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memberikan ucapan permohonan maaf dan saling maaf-memaafkan dan sekaligus merayakan Idul Fitri. Dan ini pasti jadi pemandangan yang menarik karena bayangkan saja bukan momentum Lebaran rumah Pak Jokowi itu diserbu oleh masyarakat. Dan kali ini masyarakat membludak ketika kemudian Pak Jokowi open house. Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa rumah Pak Jokowi diserbu oleh masyarakat. Bahkan juga tokoh-tokoh publik ya, pejabat-pejabat itu datang ke rumahnya Pak Jokowi. Tentu merayakan Idul Fitri sekaligus saling maaf-memaafkan. Nah, tentu Pak Jokowi membuka diri, memberikan kesempatan, ia open house, dan tentunya orang hadir satu persatu. Aku nggak bayangkan ya, suasana seperti ini pasti kemudian mendapat tanggapan beragam di ruang publik. Tentu bagi yang pembenci kepada Pak Jokowi akan melihat ini secara pesimis dan skeptis, bahkan menyinyir responnya. Sementara orang-orang yang memberikan respon positif adalah mereka yang sampai dengan saat ini memberikan apresiasi kepada Pak Jokowi. Nah guys, tanpa berlama-lama, aku mau tunjukin ke kalian, ini ada satu video yang menarik dari teman-teman Solo Times. Jadi bagaimana juga sekaligus di sini ada Jan Etes ya, kita tahu putranya Mas Gibran, cucunya Pak Jokowi, ikut membagi-bagi kaos ini kepada masyarakat yang hadir. Langsung saja guys. Bantuin kakek katanya. Mau. Gabut katanya Pak, biar nggak gabut Pak. Tadi emang pengen bagi-bagi kaos gini ya? Bantuin? Biar nggak gabut. Loh, Tuh nih Jan Etes nih, putranya Mas Gibran nih. Bayangkan sampai UMKM makanan minuman itu dihadirkan untuk dibagi-bagikan ke masyarakat yang hadir guys. Fenomena Pak Jokowi memang fenomena yang terus dibahas. Namanya pakai nama lokal juga, kita pakai nama Suruh Pak, kecamatan itu. Melon Suruh namanya. Iya, Suruh. Oke, di Suruh Kabupaten Suruh. Siap Pak. Siap dikunjungi Bapak. Tetes. Enak nggak ya Tes? Enak nggak? Enak ya. Orang silaturahmi. Jokowi tidak pernah habis. Foto di dalam. Jan Etes juga kebagian disuruh foto bersama. Iya. Bukan cuma Pak Jokowi dan Mas Gibran, cucunya pun diajak foto bersama. Keren.
Pengawalan pas pampres di kediamannya Pak Jokowi di momentum Lebaran nampaknya lebih diperketat guys ya. Personelnya juga diperbanyak nih. Pas kamu masuk sekolahnya kapan nih? Tanggal berapa masuk Berapa sekolah? masuk sekolah lagi? Masih lama. 8 April. Oh, 8 April. Bulan minggu depan ya. Berarti di Solonya lama dong. Ke mall terus dong. Hari ini nanti mau kemana sama Mbah Owi? Mau pergi nggak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Wih, sampai ada hiburan guys. Asik, keren. Sendiri gitu. Aku minta foto sama Mas Ganteng boleh? Mas ganteng. Di situ bapaknya. Jangan Iya iya jangan jangan jangan. jangan Ke sini Teh. Terima kasih. Ini Tes. Satu aja. terserah minta. Kita suka-suka kamu. Dari rambut tuh. Ikan dari Pak Surono. Kaos. Kamu berdiri di sini. Tidak usah wajah, oke? Biar orangnya yang mendekat, oke? Jadi memang kalau kita melihat fenomenanya Pak Jokowi ya dengan keluarganya yang begitu dicintai, dihormati dan mendapat apresiasi yang cukup maksimal dari publik, ini adalah simbol bahwa Pak Jokowi mampu membuat masyarakat itu memberikan penghargaan terhadap beliau gitu. Di tengah para penyinyir ya, orang-orang yang anti Pak Jokowi sampai dengan saat ini tidak henti-hentinya kemudian mencari celah, mencari sesuatu yang dijadikan tema untuk menghajar Pak Jokowi, ia dan keluarganya justru semakin mendapat simpati dari publik guys. Dan tentu mainan di media sosial dan juga pola yang dikelola oleh Pak Jokowi dan keluarganya ini ya mungkin sederhana, mungkin Anda melihatnya sebagai ya natural. Tapi di satu sisi kalau kita melihat bahwa ini adalah bagian dari strategi politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi, itu juga adalah sebuah pelajaran yang penting. Itu mesti. Nah, karena banyak tokoh yang mencoba untuk menggunakan pola-pola seperti ini tapi tidak mendapat apresiasi. Jadi penting juga untuk apa yang kita istilahkan dengan mereka ini lebih murni, lebih terkonstruksi tanpa dibentuk kan gitu. Jadi terbentuk dengan sendirinya. Nih gaya-gayanya Pak Jokowi ini. Bertemu dengan rakyat, akrab dengan rakyat, mau tua, mau muda. Kan gitu. Itu kan keren ini polanya ini. Bertemu dengan Pak D. Luar biasa.
Dia lihat ada pemain-pemain musik, dia hampiri kan gitu. Ini caranya Pak Jokowi ini keren menurutku. Diajak masuk tuh loh. Diajak masuk. Jaga di sini. Satu lagi, Pak. Bentar. Tersebut bayangin. Tugasnya pas pampres, ada yang jadi tukang foto, ada yang bagi-bagikan baju. Akhirnya memang jadi dapat tugas tambahan mereka. Tapi aku lihat pas pampresnya ini enjoy, menikmati. Tentu yang tidak enjoy adalah yang barisan sakit hati dan tidak suka sama Pak Jokowi. Nah, gitu. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Murni ya, murni, semua ini natural. Jadi bukan bentukan, bukan konstruksi, bukan rekayasa. Oh iya, wajar, ini mantan presiden dan sekarang kan lagi lebaran, makanya wajar kalau begini situasinya. Oh, jangan lupa loh, orang yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi itu tidak di momentum ini saja gitu. Kayaknya ini ada tambahan pas pampres dari wakil presiden juga ya kayaknya, kan gitu. Karena memang Mas Gibran juga ada di rumah atau di kediamannya Pak Jokowi nih guys. Jadi memang beliau eksis di dalam. Nah, ini kayaknya Jan Etes ini manja sama salah satu pas pampres yang ada ini. Luar biasa. Pajak paling keren tahun ini. PPK 21 otomatis Pro. Fitur Ini bajunya Jokowi ya, jadi kaos yang disablon kemudian ada gambarnya Pak Jokowi secara abstrak itu kalau nggak salah. Ini keren menurutku. Tidak semua tokoh publik, pejabat publik, bahkan mantan-mantan presiden punya kemampuan strategi politik seperti ini. Itu tidak semua. Ya soal orang menilai ini sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik, sekali lagi itu penilaian kan. Baik dan buruk itu penilaian. Tapi yang paling penting di sini adalah sebenarnya kalau kalian punya niat atau punya agenda menjadi tokoh politik dan tokoh yang kemudian berperan di ruang-ruang pemerintahan, sebenarnya coba gunakan strategi politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sangat sadar sekali, sangat mengetahui bagaimana kemudian strategi ini, pola komunikasi dengan rakyat itu setiap tahun dia beradaptasi. Dulu polanya dia masuk ke gorong-gorong, dia makan di rumah makan, dia bertemu rakyat dengan cara-cara yang menurutku sangat populis ya, sangat menarik gitu kan. Tapi kadang juga dia gunakan media sosial kan gitu. Jadi dia kayak Pak Jokowi ini kayak nggak punya, kayak nggak kehilangan strategi, nggak kehilangan momentum, selalu mendapatkan momentumnya. Itu Pak Jokowi aku lihat ya dari sisi komunikasi politiknya ke ruang publik kan gitu, baik yang tersiar ya, yang terdokumentasikan lewat media atau yang memang natural ya dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Dan tidak hanya karena beliau berada di posisi sebagai presiden, bahkan sudah menjabat sekalipun seperti itu. Biasanya kan orang kalau sudah selesai menjabat ya sudah, dia mungkin menikmati suasana purna baktinya, liburan, dia lebih ke internal keluarganya. Pak Jokowi enggak, dia tetap menjadi konsumsinya publik, menjadi objeknya publik, sekaligus juga menjadi inspirasi bagi publik. Itu menurutku menarik kan gitu. Nah ini kita lihat nih bapak-bapak, anak-anak muda, mereka yang sudah berfoto kemudian diberikan kesempatan untuk mendapatkan baju. Ini Jan Etes yang merupakan cucu Pak Jokowi. Dari siapa aja? Itu bukan itu. Salah
baik banget, sapa-sapa dikasih. Kasih ya. Kok sapa-sapa dikasih? Udah nanti kalau ada yang foto ya, habis foto. Wah, tangan kiri, tangan kanan dong. Siap, makasih ya. Yang kasih, yang gambarnya Janetes ada nggak? Dia aku sih. Belum. Nanti habis foto aja. Nanti saya habis foto. Buat voucher nanti. Nanti. Habis foto. Nanti habis foto baru kasih. Tes. Mau main kemana? Mau main kemana? Iya, tes mau main kemana? Ini. Mau ngajak Mbak Hobi kemana? Mau mana? Oh, depan. Mau beli apa? Beli mainan. Atas ada. Hah? Atas saja yang ngasih. Mana? Bentar ya, sabar ya. Atas, foto dulu yuk. Foto yuk, boleh ya? Mau beli mainan apa? Sini, Des. Tetap masih banyak sekali masyarakat, guys. Luar biasa. Guys, Anda bisa saksikan ya kelanjutannya di Solo Times. Tapi yang jelas yang ingin saya informasikan ke kalian semua, betapa memang pengaruh Pak Jokowi dan juga sosok Jan Etes, sang cucu, intinya keluarganya Pak Jokowi. Mereka, Pak Jokowi menurutku berhasil sih ya, berhasil dia. Dia mampu membuat dirinya dan juga lingkungan keluarganya itu mendapat perhatian dari publik. Itu menurutku menarik. Bahkan di tengah ia difitnah, dihina, dicaci maki, pokoknya diapain oleh mereka, Pak Jokowi aku lihat dia punya kemampuan membentuk opini publik terhadap dia itu dengan semua keragamannya, tapi tetap mampu membuat publik juga sebagian besarnya itu mengunjungi dia dengan memberikan apresiasi. Itu keren menurutku. Dan itu tidak hanya di momentum Lebaran, tidak hanya di momentum Idul Fitri ini, Ramadan, tapi di jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri dan Ramadan, sejak dia kemudian purna tugas, Pak Jokowi menunjukkan betapa dia ini orang yang punya pengaruh yang tidak berhenti. Padahal serangan ke Pak Jokowi itu luar biasa. Gitu. Menurut kalian bagaimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, by the way, saya Bang Bil mau mengucapkan selamat Idul Fitri buat kalian semua. Saya tentu mohon maaf lahir batin. Buat Anda-Anda yang sering menonton video saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang tidak suka dengan channel saya, video-video saya ucapkan juga terima kasih. Dan sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Tentunya semua konten-konten saya, semua bagian dari informasi saja. Dan barangkali juga ada pengetahuan yang perlu kemudian diambil, ditarik yang baik-baiknya. Kalau kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.